Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami Duo Info. Kami memang bukan apa-apa, Tapi kalau Bapak Ibu ada apa-apa, kami ada. Untuk itu di sini kami akan menyampaikan informasi yang penting seputar kegiatan GBI Duta Kerajaan. Yang pertama, Dekom setiap hari Selasa dan hari Rabu. Untuk tempat akan disampaikan oleh Gembala Dekom masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Dekom, dapat menghubungi Saudara Kevin. Yang kedua, doa malam pelayan Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 24 Februari 2022 jam 7 malam di gereja. Diharapkan untuk setiap pelayan Tuhan dapat mengikuti doa malam ini. Yang ketiga, ada kelas pengajaran yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 Februari jam 6 sore dengan tema Yakin Pasti Anda Selamat. Yang keempat, ibadah GAC hari Sabtu jam 5:30 di ruang GAC. Yang kelima, ibadah SKC hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Tak henti-hentinya kami mengingatkan Bapak dan Ibu Saudara untuk terus memperhatikan Imun dan iman saudara. Sekali lagi, kami memang bukan apa-apa, tapi kalau Bapak dan Ibu ada apa-apa, kami ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari saya undang Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tempat ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami bagi Tuhan. Urapi setiap kami, datanglah di tengah-tengah kami, beracaralah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan lebih lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya
katakan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji. Kau dahsyat Tuhan, dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Ya lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak uang, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap itu angkatlah segala beban dan dosa yang merintah. Berlari, berlari damai Tuhan, panggilan surgawi. Sama-sama katakan, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak uang, pekerjaan besar, apa? Siap dituai. Angkatlah segala beban dan dosa yang beri. Berlari, berlari pada Tuhan, panggilan surgawi. Sama-sama katakan, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah, amin. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi, biarlah rohmu nyala-nyala, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, para jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Mari sama-sama katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, kasih setia di dalam hidup. Bersyukur Bapa, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami untuk belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan bicara kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Tuhan mendidik kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Hati kami sudah siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari satu tokoh Alkitab di surat Ibrani pasal 11. Itu tokoh ini dimasukkan sebagai tokoh iman, ya. Karena tahun ini kita mau supaya kehidupan kita itu, iman kita secara khusus itu terus terbangun, iman kita kemudian menjadi semakin teguh untuk kemudian kita menang tiap-tiap hari. Nah, tadi pagi itu saya dapat sebuah WA dari salah satu orang yang saya sebenarnya belum pernah jumpa. Tapi beberapa kali WA dengan beliau, dan beliau pagi ini kirim saya sebuah ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Tidak ada di slide, saya belum tampilkan karena pagi ini saya baru dapat. Ya, Amsal 11 ayat yang keempat berkata begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
pada hari kemurkaan, pada hari kebinasaan, pada hari kita mengalami situasi yang sangat genting, yang sangat sungguh-sungguh berbahaya, emergensi. Saudara ada di ICU misalkan terserang serangan jantung, ada di ICU atau mengalami koma gitu ya. Nah di situ kita sadar bahwa harta sama sekali nggak bisa menolong kita. Ternyata penulis Amsal telah mengingatkan kita pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya ingat dengan apa yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bicara salah satu tokoh iman, yaitu yang namanya Nuh. Ya. Kita tahu bahwa pada zaman Nuh kemurkaan besar itu benar-benar terjadi. Manusia dibinasakan. Tidak ada gunanya harta, betul? Harta tidak bisa menyelamatkan. Tapi kebenaran kemudian menyelamatkan Nuh dari maut. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya coba pikirkan tema apa yang paling cocok untuk kisah hidup Nuh. Saya kemudian kasih tema iman kecil yang besar. Ya, iman kecil yang besar. Yesus pernah berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, ya, kau bisa pindahkan gunung. Ya, iman kecil tapi dampaknya besar. Amin Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu akan mengerti apa yang saya maksudkan dengan iman kecil yang besar. Nah mari kita lihat tokoh ini lebih dahulu Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh, inilah kisah hidup Nuh. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 6, kita temukan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat. Apapun yang mereka lakukan itu kejahatan semata-mata. Dan itu memilukan hati Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Tapi di antara segenerasinya, Tuhan temukan ada satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia orang yang benar, tidak bercela dalam perilakunya, dalam kesehariannya. Di antara semua orang-orang segenerasinya, semua berbohong, tapi Nuh tidak. Semua berlaku curang, Nuh tidak. Semua nggak taat hukum, tapi Nuh tidak. Alasannya sederhana. Alkitab berkata, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Ya, bukan hanya pada waktu pertemuan-pertemuan ibadah, tapi bergaul karib dengan Tuhan itu dalam kesehariannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita perlu belajar dari tokoh Alkitab, tokoh iman yang satu ini. Ya, semua orang itu melakukan kejahatan, semua orang melakukan kecurangan, tapi dia tidak. Ini luar biasa. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, kita itu kan gampang sekali dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kalau kita lihat orang mulai antri, kemudian ada yang mulai menyerobot. Nah, yang satu menyerobot tapi yang di depannya diam aja, menyerobot di depannya diam aja. Lama-lama kita mulai ikut menyerobot juga. Betul enggak? Kita tuh gampang sekali dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi tidak dengan Nuh. Alkitab berkata, Nuh hidup benar, tidak bercela, tidak lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mau lakukan semua hal yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, iman seperti apa yang dimiliki oleh Nuh sampai kemudian penulis Ibrani menempatkan dia sebagai satu tokoh yang dicatat oleh Alkitab setelah kisah Henokh. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 itu Henokh, ayat yang ke-7 itu kisah tentang Nuh. Nah,
Saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa hal yang saya coba renungkan, pikirkan, baca lebih dalam lagi, izinkan Tuhan bicara, izinkan Roh Kudus menjelaskan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita belajar bersama-sama iman kecil yang besar ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, iman yang dimiliki Nuh adalah iman sehari-hari. Ya, bukan iman yang kita butuhkan waktu ada masalah. Biasanya begitu kan? Begitu ada masalah, kita perlu iman yang teguh untuk bisa melewati pencobaan ini. Kita butuh iman yang kuat untuk bisa mengatasi persoalan ini. Enggak, imannya Nuh tuh iman sehari-hari. Ya, iman dalam kehidupan yang biasa. Nuh itu orang biasa seperti kita. Nuh jalani kehidupan seperti kita biasa. Dia bukan orang yang luar biasa, enggak. Perbedaannya adalah Nuh memutuskan menjalani kehidupannya tiap-tiap hari bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Ya, iman sehari-hari, bukan iman musiman. Waktu ada masalah kita butuh iman, kita harus percaya. Tapi dalam keseharian kita, iman kita nggak berfungsi. Beda dengan Nuh, iman sehari-hari. Nuh percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya yang biasa. Ya, bukan kehidupan yang luar biasa. Dia sama dengan kita. Tadi saya sudah katakan, dia jalani kehidupan ya seperti kita menjalani kehidupan. Dia bekerja, dia punya keluarga, dia punya komunitas, dia punya lingkungan, dia tinggal di satu kota, dia bergaul dengan semua orang. Ya, dia lakukan semua kehidupan yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah dia punya iman yang hebat. Dan iman itu bukan iman musiman, iman sehari-hari. Iman yang dia bangun tiap-tiap hari. Dengan apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Nah, perhatikan. Di dalam Kejadian 6 ini kita belajar tentang satu peristiwa besar yaitu air bah. Betul? Nah, sebelum ujian besar itu datang, sebelum Nuh mendengar sebuah pesan, sebuah nubuatan, sebuah peringatan dari tempat rahasia, dari surga, dari Tuhan. Nuh itu sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kehebatan kisah tentang Nuh itu bukan hanya pada waktu peristiwa air bah. Karena sebelum peristiwa air bah, Alkitab sudah mencatat bahwa Nuh itu seorang yang benar, tidak bercela. Dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dari mana kita bisa berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan? Kan kita tahu kan apa yang kemudian dia lakukan. Kita membaca bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kesehariannya, dalam kehidupan yang biasa seperti yang kita lakukan ini. Nuh tuh bergaul dengan Tuhan, dia tanya Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan, dia minta nasihat Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak saya melakukan ini atau tidak? Nah, itu sebabnya dalam kesehariannya, dalam perilaku-perilaku biasanya, Alkitab kemudian menggambarkan Nuh sebagai seorang pria yang benar dan tidak bercela bagi generasinya. Menjadi benar di hadapan Tuhan tidak pernah mungkin bisa terlepas dari yang namanya iman. Sebab Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, kita tuh seringkali berkata kita ini orang beriman, tapi dalam keseharian kita itu
banyak punya keraguan-keraguan tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang kesehatan. Tapi kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, memang sesuatu yang luar biasa kalau kita memiliki iman ketika kita menghadapi pencobaan yang besar. Itu luar biasa. Ya. Tapi esensi iman yang dimiliki oleh Nuh yang dia mau ajarkan kepada kita adalah begini. Memiliki keyakinan atau iman untuk konsumsi sehari-hari. Tiap-tiap hari kita butuh ya iman, butuh keyakinan kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah kita telah beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan berhubungan dengan makanan kita sehari-hari? Apakah kita beriman bahwa sehari-hari makanan kita itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan? Atau kita tidak pernah pikirkan itu? Kita pikir ya karena saya kerja, saya dapat uang, saya bisa beli. Enggak ada Tuhan sama sekali di dalam keseharian kita, di dalam perenungan-perenungan kita. Dan kita enggak bersyukur untuk makanan tiap-tiap hari sebagai wujud dari pemeliharaan Tuhan. Nah, untuk menyadari bahwa aku bisa makan, ini pemeliharaan Tuhan. Itu iman, itu keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita tiap-tiap hari. Apakah kita telah beriman kepada Tuhan sehubungan dengan kehidupan anak-anak kita? Setiap hari dengan keluarga kita, apakah kita memiliki atau telah beriman dan percaya sepenuhnya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita? Nuh melakukan itu tiap-tiap hari. Imannya itu tidak hanya muncul waktu ada masalah. Iman itu tidak bekerja waktu ada kesulitan. Tidak Bapak Ibu. Iman itu sehari-hari. Setiap hari iman kita bekerja. Waktu saya keluar dari tempat ini melakukan sebuah perjalanan. Saya sangat percaya bahwa keluar masukku itu dipimpin oleh Tuhan. Alkitab berkata diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita telah beriman kepada Allah yang memelihara kita tiap-tiap hari? Bersyukurkah kita? Ingatkah kita? Yakinkah kita bahwa Tuhan memelihara kita? Nah iman sehari-hari yang seperti ini itu yang dibangun oleh Nuh. Dengan cara dia bergaul dengan Tuhan. Bukan sebulan sekali. Tiap hari. Tiap saat. Itu sebabnya ketika Tuhan meminta dia melakukan sesuatu yang rasanya mustahil dan tidak masuk akal. Yang dipikir orang adalah tindakan kebodohan. Nuh tetap taat. Iman kecil tapi besar. Terlihat dari apa? Ketaatan Nuh. Nah kita akan belajar itu baik-baik hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita tidak beriman ya, tidak membangun iman kita dalam keseharian kita, Bapak Ibu bagaimana kemudian ya kita kemudian menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kalau kita ada di posisi Nuh, tiba-tiba kita menghadapi sebuah tantangan yang besar, sebuah kebinasaan yang akan segera datang. Bisa jadi kita kemudian menjadi takut, panik, atau mungkin tidak percaya. Nah, percayalah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman tidak akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Iman itu dibangun dalam keseharian kita. Amin. Tiap-tiap hari
kita itu punya keyakinan kepada Tuhan. Ingat, iman, bisnis, keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Itu tiap-tiap hari, iman sehari-hari. Bukan iman musiman, waktu ada masalah baru iman dibutuhkan. Enggak. Ya, mari mulai bangun iman dalam keseharian kita. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang diceritakan oleh Alkitab punya iman pada waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang emergensi, yang berbahaya. Saya kagum dengan mereka. Tapi saya lebih suka memperhatikan dan jauh mengagumi kehidupan orang-orang beriman yang sehari-hari. Setiap hari dia tetap belajar mengandalkan Tuhan. Setiap hari dia percaya ada pemeliharaan Tuhan. Setiap hari dia berkata, kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, masa aku anaknya Tuhan tidak pelihara. Ya kan? Kalau rumput yang hanya kelihatan sebentar Tuhan dandani, masa Tuhan tidak mencukupkan segala kebutuhanku. Wow, itu iman tiap-tiap hari, ya. Setiap hal yang kita bangun, kita percaya ada Tuhan di sana. Kita percaya, kita percaya, kita percaya. Itu bahasa iman. Betul? Karena iman itu keyakinan. Aku percaya bahwa Tuhan memelihara hidupku. Aku percaya kebutuhanku pasti dicukupkan oleh Tuhan. Iman sehari-hari. Iman bukan hanya pada waktu genting, pada waktu ada masalah. Dalam keadaan tidak ada masalah pun kita tetap percaya ada Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, yang kedua kita belajar. Nuh punya iman yang pasti. Bukan iman yang ragu-ragu, iman yang timbul tenggelam. Enggak, dia punya iman yang pasti Bapak Ibu. Nah, coba lihat ini Bapak Ibu. Nuh mempercayai apa yang nampaknya sangat tidak mungkin. Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, Nuh bikin batra. Batra yang sangat besar. Ya. Dan Nuh melakukan itu. Dia tidak pernah lihat tentang hal itu. Dan dia mempercayai sesuatu yang nampaknya tidak mungkin. Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau kita sama-sama belajar hari ini. Coba kita lihat. Bapak Ibu. Dikatakan Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Ini Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dari versi firman Allah yang hidup. Ya, Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Percaya, punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang. Ya, Tuhan datang kepada Nuh, Tuhan bicara kepada Nuh dan berkata begini, kejahatan manusia sungguh luar biasa. Aku akan binasakan ini dengan air bah. Tapi Tuhan tidak beritahu kapan hal itu akan terjadi. Dan Tuhan kasih dia perintah untuk membangun batra. Nah, jadi ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya. Sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Ya, beberapa penafsir ya mencoba meneliti bahwa pada zaman Nuh belum pernah turun hujan. Karena air mengairi bumi. Jadi nggak pernah turun hujan. Jadi dia nggak tahu gimana itu banjir, gimana itu air bah. Ya. Dia tahu cuma air mengalir. Air bah mungkin dalam gambarannya air yang datang dalam jumlah yang besar. Nah Bapak Ibu ini sesuatu tentang masa yang akan datang. Nuh percaya kepada Tuhan. Dia punya iman yang sangat pasti. Bukan iman kemungkinan. Ya, meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Nah,
Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima oleh Allah. Nuh punya iman yang pasti, keyakinan yang pasti. Nuh mempercayai apa yang nampaknya sangat tidak mungkin. Kenapa dia bisa percaya? Satu, karena dia mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, kenapa dia punya iman yang pasti? Karena imannya dibangun bukan berdasarkan firasat. Imannya dibangun di atas dasar begini, perkataan Tuhan. Itu iman yang benar. Ya, nah, Bapak Ibu, tidak ada laut di sekitar Nuh pada waktu itu, sehingga Nuh bisa meletakkan dasar untuk kemudian membangun bahtera. Ya, bahkan saya tidak menemukan, coba cari artikel, tulisan-tulisan berkaitan dengan kehidupan Nuh. Saya tidak menemukan ya ada sungai di sekitar Nuh pada waktu itu. Nuh hanya menyiapkan kapal, dia membangunnya di tanah yang kering. Ya, kalau kemudian membuat bahtera itu terapung, orang harus bawa air ke sana, sampai kapan itu bisa terjadi? Rasanya itu yang saya katakan gini, Nuh tetap percaya sekalipun itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Nuh tetap percaya. Kenapa? Karena dia bangun imannya itu dari hari ke sehari. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Itu sebabnya imannya itu iman yang pasti. Nggak gampang terombang ambing. Nggak gampang berubah. Bukan iman yang abu-abu. Kadang putih, kadang hitam. Enggak. Dia sangat yakin, makanya dia percaya. Bahkan Alkitab berkata dia tidak buang-buang waktu, langsung melakukannya. Coba bayangin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya. Nah, dia bangun bahtera 3 tingkat. Besar, luar biasa. Ya. Tapi dia tetap lakukan itu. Kenapa dia mau lakukan? Karena dia tahu bahwa dia diperintah oleh Tuhan. Tuhan minta dia untuk melakukannya. Nah, Nuh diyakinkan bahwa perintah Tuhan tidak mengandung kesalahan. Dia percaya bahwa perintah Tuhan itu tidak mungkin keliru. Dia percaya bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan bilang akan datang air bah, aku percaya. Kalau Tuhan bilang aku akan diselamatkan, aku percaya. Itu iman yang pasti. Ya, Bapak Ibu saya coba merenungkan dan coba tuliskan ini buat Bapak Ibu Saudara. Iman yang percaya pada kemungkinan adalah iman siapapun. Semua orang percaya pada yang namanya ya mungkin saja aku kaya. Iya kan? Semua orang bisa mempercayai hal itu. Kamu percaya enggak kalau dia bisa jadi orang yang sukses? Mungkin sih, aku percaya. Karena dia pinter, dia disupport sama papanya, dia kaya, ya kan? Dia pasti sukses. Mungkin. Semua orang punya iman yang seperti itu. Iman yang percaya pada kemungkinan. Ya. Yang kedua, iman yang meyakini apa yang hampir tidak mungkin adalah iman orang yang berani. Hampir tidak mungkin, tapi masih bisa. Hampir, ya. Itu orang-orang orang-orang yang punya iman, ya, yang seperti ini, orang-orang yang berani ambil resiko. Ya, sekalipun peluangnya cuma 1%, ya. Hampir menurut semua orang enggak mungkin. Masih ada 1% kemungkinan. Nah, itu orang-orang yang berani. Tapi iman yang tidak memperdulikan kemungkinan atau apa yang hampir tidak mungkin. Ya,
Iman yang bersandar pada firman Allah adalah iman orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang punya iman yang seperti ini. Dan Tuhan layak menerima iman yang seperti ini karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul? Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti. Itu bersama dengan Tuhan. Nah itu iman orang-orang pilihan. Ya, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kemungkinan, iman Nuh itu bukan iman kemungkinan. Tapi iman dalam kepastian. Yang menjadi dasar iman Nuh adalah Tuhan telah berfirman. Yang menjadi dasar dari iman Nuh adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Apakah kita akan mempercayai semua kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan kepada kita dan kemudian kita berpegang teguh kepada firman itu dan membangun kehidupan kita di atas dasar perkataan firman Tuhan? Nuh melakukannya. Bapak Ibu, ya, kita tahu kan, kemudian Nuh membangun Batra. Berapa lama Nuh membangun Batra? Pakar Alkitab kemudian mencoba menghitung 120 tahun. Wow, mengerjakan kehendak Allah, menjaga imannya selama 120 tahun untuk satu janji Tuhan. Itu dimulai belajar dari iman sehari-hari. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu 120 tahun dia tetap memiliki iman yang konsisten. Bapak Ibu, Nuh percaya selama 120 tahun. Wow, konsisten enggak itu Bapak Ibu? Untuk satu janji loh, 120 tahun. Setiap hari orang mencemooh dia. Setiap kali orang berkata, woi orang tua gila. Ya kan? Edan gitu. Ya, 120 tahun Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Ya, ini sebuah perjuangan iman yang sangat panjang. Ya. Hidup kita itu cukup panjang untuk menjalani iman yang seperti ini, ujian iman yang seperti ini. Nggak gampang Bapak Ibu. Kalau kita hidup 70 tahun, ya, dan selama 70 tahun itu menghidupi sebuah janji Tuhan yang datang kepada kita. Dan kita konsisten, ya, aku percaya, ya, keluarga aku pasti dipulihkan. Aku percaya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita berkata, memang dia gak bisa berubah. Begitu, ya kan? Seringkali yang kita lakukan itu kan. Nuh 120 tahun Bapak Ibu. Dia punya iman yang konsisten. Ya. Nah, saya coba menempatkan diri saya pada situasi pada waktu itu. Jika terjadi banjir kecil saja, lalu kemudian banjir itu menggeser Batra Nuh, tentu Nuh memiliki beberapa bukti untuk imannya. Tuh kan? Air sudah mulai datang, betul kan? Ada air saja yang datang merapat gitu, yang mendekati baterainya, lalu menyentuh baterainya. Nuh mungkin, betul kan? Air sudah mulai datang. Itu mungkin bisa meneguhkan imannya kan? Tapi Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Tidak ada banjir sama sekali selama 120 tahun. Sampai pada hari terakhir, kemudian tiba-tiba hujan turun, semua mata air di bumi terbuka, ya, air semua keluar, hujan lebat selama 40 hari, barulah kemudian banjir dan air bah itu terjadi. Tapi selama 120 tahun, dimulai dari hari pertama dia mulai membangun.
Dimulai dari hari pertama dia mulai mentaati Tuhan. Ya, itu dia tetap punya iman yang teguh. Nanti akan ada air bah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau Bapak Ibu suruh saya nyebut sampai tahun 120 aja saya sudah kesel. Apalagi menjalaninya. Iya kan? Coba, siapa yang mau menyebut 1 sampai 120? Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga. Lama nggak? Lama kan? Menyebutnya aja lama, apalagi menjalaninya. Selama 120 tahun, Batra itu tetap terbentang tinggi, tidak bergerak apa-apa. Tidak bergeser sedikit pun. Tetap ada di tanah yang kering selama hampir 1/4 abad lamanya. Tapi Nuh tetap percaya. 120 tahun, bos. Ada satu janji yang kita pernah dapat dari Tuhan. Kadang-kadang 1 tahun saja kita sudah mulai Tuhan. Katanya, nah, ya kan? 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini 120 tahun Bapak Ibu. Tidak bergeser apa-apa. Tidak lihat tanda-tanda air datang merapat. Nada. Dia terus membangun. Dia terus membangun. Investasi. Lakukan itu. Itu luar biasa. Untuk sebuah janji 120 tahun. Wow, itu hebat. Bapak Ibu, gak banyak orang bisa menanggung perjalanan iman yang seperti ini, betul? Tapi itu bisa, karena dia mulai dari iman sehari-hari dengan bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada iman yang tiba-tiba spektakuler seperti itu, Bapak Ibu, nggak ada. Ya, itu dimulai dari keseharian kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat, iman yang segera. Ya, kita lihat gini, Nuh waktu mendengar pesan Tuhan, ya, di dalam ayat yang kita baca tadi Ibrani 11 ayat ke-7, ketika Nuh mendengar apa yang Tuhan inginkan dia lakukan, ya, tanpa membuang waktu ia membuat batra. Tanpa membuang waktu, tidak banyak pertimbangan. Bapak Ibu, iman itu harus dilakukan dalam tindakan segera. Waktu Tuhan bilang begini sama Abraham, Abraham, besok persembahkan Ishak di atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, lihat, besok pagi-pagi Abraham langsung melakukan itu. Kalau dia mulai duduk, mulai mempertimbangkan ini suara Tuhan atau bukan ya, dia yang kasih kok dia malah minta, dia ini bohong ini. Enggak, dia enggak banyak pertimbangan. Bapak Ibu, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kadang-kadang sesuatu itu rasanya tidak mungkin. Kadang-kadang sesuatu itu sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, waktu kita tidak bersegera, kita mulai duduk diam, kita mulai membuat pertimbangan. Percayalah Bapak Ibu, keraguan itu akan bersegera datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah mulai tanya sama orang lain kemudian membuat pertimbangan, kayaknya kamu bunuh diri deh kalau kamu lakukan ini. Kayaknya kamu akan mengalami kehancuran masa depanmu kalau kamu mengikuti cara ini. Ini tidak masuk akal. Lalu kemudian kita timbang. Apa yang kita timbang? Untung, rugi, benar atau tidak. Dalam pertimbangan kita, seringkali kemudian kita berhenti untuk mempercayai itu sebagai Tuhan. Nuh waktu dengar sesuatu yang dia belum pernah lihat,
sesuatu yang dia belum pernah dengar, sesuatu yang dia belum pernah alami, dia segera lakukan itu. Dia melakukannya dengan cepat, tepat, dan dengan segala cara. Bapak Ibu, saya coba berpikir untuk membangun kapal yang besar yang disebut Bahtera. Tentu ini menghabiskan banyak uang dan tenaga. Betul? Investasi untuk sebuah usaha yang harus dibangun selama 120 tahun itu butuh uang berapa banyak? Dan itu hasilnya nanti di awal tahun 121 misalnya gitu. Itu investasi yang pasti orang bilang aduh bodoh banget investasi kayak begitu. Ya, Nuh keluarkan uangnya, dia keluarkan tenaga, dia investasikan semua yang ada padanya. Karena dia punya iman yang benar, iman yang pasti. Bukan soal kemungkinan, bukan hampir tidak mungkin, enggak. Dia hanya bersandar pada apa yang Tuhan katakan. Aku percaya, aku harus lakukan itu. 120 tahun Bapak Ibu investasi, semua uangnya, tenaganya. Dia mungkin akan pakai pengerja-pengerja, ya, orang-orang tukang-tukang dia mungkin panggil, tapi tukang-tukang ini pasti berpikirin ini bapak tua yang aneh, gitu, ya. Dan Nuh tidak bisa membuat mereka bekerja dengan sukacita dan berkata ini benar-benar akan terjadi. Nuh setiap hari akan berkata, aku bangun ini karena Tuhan bilang kita akan dibinasakan dengan air bah. Kita semua akan mati. Ya, mereka bilang apa ini ngomong kosong apa gitu kan? Sampai mereka jengkel, mereka kerja tapi nggak sukacita. Belum lagi orang-orang di sekitar mereka, tetangga-tetangga bilang gini, dan kamu kerja samamu, ya, kamu ngapain itu? Jadi mereka juga mendapatkan cemooh. Nah tentu mereka akan bilang Nuh, aku nggak mau kerja, kerjalah, bantu aku, ya kan? Aku minta bayaran 2 kali lipat. Oke, pokoknya kerjakan ya. Kita kerja sama-sama. Ini hayalan saya saja. Tapi bisa jadi itu terjadi. Karena semua orang pasti mencemooh dia. 120 tahun Bapak itu bukan waktu pendek, itu waktu lama. Umur kita mungkin tidak sampai segitu. Nah, Bapak Ibu, tapi lihatlah, Nuh cukup rela memasukkan semua uangnya ke dalam satu proyek iman ini hanya karena dia percaya kepada Tuhan tanpa keraguan. Selama 120 tahun semua keuangannya, semua tenaganya, pemikirannya dia investasikan, dia masukkan ke dalam satu keranjang untuk sebuah proyek pekerjaan iman yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan memerintahkan dia untuk membangun, dan dia membangun karena dia tahu perintah Tuhan ini akan melindungi dia dari banyak risiko. Bisa nggak kita melakukan hal seperti ini? Bapak Ibu, yang terakhir, iman yang teguh. Kenapa saya tuliskan iman yang teguh? Tahukah Bapak Ibu, Nuh terus taat di bawah cemooh orang tiap hari. Orang yang kenal baik sama Nuh mungkin bilang begini, mungkin teman baik Nuh, sorry ya, kayaknya yang kamu lakukan ini tindakan bodoh. Percaya Tuhan sih percaya Tuhan, tapi jangan fanatik itulah. Nah seringkali kan gitu kan, jangan fanatik itulah. Masa ini udah tahun kelima lu, udah berapa ratusan juta orang keluar, ya masih mau dilanjutkan. Nah kau dengar kan teman-teman bilang kamu edan, kamu gila, kamu bodoh, ya kamu sudah kesurupan, kesetanan gitu kan. Pikiranmu sudah tidak waras. Wah, bayangin dia tidak goyah sama sekali Bapak Ibu. Selama 120 tahun tiap hari orang mencemooh dia. Ya, orang mungkin akan berkata, "No, mana banjir?
lahir sudah 25 tahun, sudah 25 tahun, mana? Bisa jadi begitu kan? Ada orang-orang yang kemudian mempertanyakan iman saudara. Katanya kamu percaya rumah tanggamu akan dipulihkan. Mana? Tuh lihat kelakuan pasanganmu tidak berubah-berubah. Kamu punya iman yang salah, pengharapanmu itu keliru. Realistiklah. Ini udah tahun keberapa? Bapak Ibu, mari belajar dari ini. Imannya nggak goyah sekali, sama sekali. Ya, dia tetap taat sekalipun tak seorang pun yang berpihak kepadanya. Baginya Tuhan sudah lebih dari cukup. Peneguhan Tuhan sudah lebih daripada cukup. Orang-orang dari generasi itu mengejeknya tiap-tiap hari. Dia pergi keluar, lalu kemudian dia khotbah sama mereka. Dia ingatkan mereka, dan mereka tidak mendengarkan dia. Dan kita tahu kan, kemudian hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan. Wow, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Mari kita belajar hari ini. Iman kecil yang besar. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah bilang ini. Aku tidak pernah menemukan iman seperti ini di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Iman dari seorang perwira yang berkata, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hamba-Ku akan sembuh. Yesus bilang, ini iman yang berbeda. Kecil tapi besar. Nuh punya iman yang kecil, tapi iman ini besar. Iman yang sehari-hari. Hari pertama waktu dia bangun, dia tetap ingat Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang akan menyertai. Hari kedua dia membangun, dia tetap ingat Tuhan menyertai. Hari ketiga dia membangun, dia tetap ingat Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Hari kelima dia membangun, tiap hari dia mengingatkan dirinya, Tuhan dapat dipercaya. Firman-Nya itu iya dan amin. Coba Bapak Ibu kalikan 120 kali 365 hari. Itu iman yang hebat. Itu iman yang besar. Dimulai dari keseharian. Nuh orang yang biasa seperti kita, punya kehidupan yang biasa juga seperti kita. Bekerja, punya keluarga, punya lingkungan, tinggal di satu kota. Tapi yang membuat beda, tiap-tiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Dari situlah imannya dibangun. Dari situlah kemudian iman yang kecil ini memberi dampak yang besar bagi seluruh bumi. Kalau tidak ada Nuh waktu itu yang bergaul kait dengan Tuhan, maka semuanya akan binasa. Lalu Tuhan harus mencari atau menciptakan satu pribadi lagi. Nah, semuanya binasa. Tapi lihatlah, kalau Bapak Ibu baca Kejadian 6 ayat yang ke-8, saudara menemukan di satu generasi itu kita mencatat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia inilah yang memampukan dia bisa untuk tetap taat, percaya selama 120 tahun di bawah cemooh orang-orang tiap hari. Saya berdoa supaya kita semua belajar dari imannya Nuh. Ya, tetap konsisten, pegang janji Tuhan. Apa yang Dia katakan kepadamu, pasti Dia akan lakukan. Sebab Tuhan bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya? Tuhan
berjanji dan tidak mentaatinya, itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel lewat nabinya. Bapak Ibu, saya berdoa supaya di sepanjang tahun 2022 ini Bapak Ibu punya iman yang besar, tapi dimulai dari iman sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita selesaikan ibadah kita. Dalam kasih karunia-Mu, kami kemudian boleh mempersembahkan seluruh hidup kami dalam pujian, penyembahan kami, pengagungan kami. Kiranya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa supaya Tuhan Engkau menjaga, Engkau memagari kami, Engkau melindungi kami, keluar masuk kami dalam keseharian kami. Kami percaya ada penyertaan, ada tudung perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Kami membawa seluruh persembahan kami kepada Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan 1/10, persembahan untuk pekerjaan misi. Kami bawa semua persembahan ini ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat apa yang kemudian menjadi rencana Tuhan lewat gereja-Mu terlaksana lewat keuangan yang kami pakai, yang kami persembahkan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Bahkan kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan melindungi dan memberkati kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan
Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.